Perkenalkan, saya Andre. Dan saya Rian. Kami berdua penyandang Asperger Syndrome, autis. Kami berdua mengalami autis infantil. Apa itu autis? Ada yang belum tahu? Maka ikuti video kami tentang autis. Andre dan Ryan lahir di Jakarta 7 Agustus 1997. Kami merupakan saudara kembar dari Bapak Andi Diarjanta dan Ibu Beni Sunaryanti. Dulu kami berdua pernah pindah sekolah karena suka melawan guru. Saat ini kami berdua sedang menempuh kuliah di Universitas Negeri Jakarta, jurusan Pendidikan Khusus. Andre dan Ryan, saudara kembar penyandang. Kalian tahu nggak tentang autis? Kami berdua ini penyandang autis berusia 23 tahun. Menjelang 24 tahun. Dan kami sudah menjalankan terapi di mana-mana, termasuk terapi perilaku dan konseling di RSCM. Sejak kecil kami berdua pernah terapi di Jambangan Kasih, terus terapi di JMC oleh Dr. Ruti Sutardi, kemudian terapi lagi di Sahabat Keluarga Buaran yang sudah tutup saat ini sejak tahun 2005, dan terus terapi di Maculata sampai terapi di SABC Bakti hingga bahkan terapi di RSCM. Oke. Kami berdua penyandang autis sejak didiagnosa oleh Dr. Meli Budiman yang sekarang menjadi Yayasan Autisme Indonesia. Kalian mau tahu nggak penjelasan tentang ciri-ciri autis, 7 ciri autis seperti apa? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu kurang tertarik pada benda-benda tertentu. Misalnya, anak itu kurang tertarik pada teman-teman nih yang itu kan, yang tidak suka terhadap barang-barang yang tidak disukainya. Itu gimana? Setuju itu. Terus yang kedua kurang kontak mata. Itu seperti anak ini. Kami berdua ini pernah mengalami kurang kontak mata, tatap matanya kemana-mana gitu. Seperti ini. Dan suka melayang kemana-mana. Dan sekarang kami udah sembuh loh kontak matanya. Lanjut nomor 3, kurang responsif. Atau tidak responsif. Anak autis itu tidak respon terhadap nama panggilnya. Dan masih terus apa lagi? Dan kadang disuruh, kadang mau, kadang tidak. Yang keempat, kurang fokus. Anak autis itu kurang fokus karena ketika dia harus instruksi gurunya, dia tidak fokus. Dia malah ke hal-hal yang lain. Contoh lainnya yaitu kurang fokus pada seperti yang di nomor 2 tadi, yaitu kurang kontak mata. Ini berkaitan loh. Lanjut ke nomor 5, yaitu kurang empati, yaitu kurang memahami perasaan lain. Orang tuanya lagi berduka, malah anaknya senang. Gimana pendapatmu? Malah tertawa. Ya gitu, pernah seperti itu. Kalau dibilangin suruh ngikutin kegiatan malah ketawa. Dibilangin hal itu nggak baik malah ketawa. Itu saja. Lanjut ke nomor 6, yaitu menyukai benda tertentu.
anak autis tuh sukai benda-benda tertentu yang menyukai hal-hal tertentu. Misalnya suka yang tidak lazim pada umumnya. Apa itu, Andre? Seperti mainan atau benda-benda berbahaya atau hal-hal yang lainnya yang disukai. Terus, dan yang terakhir, anak autis itu suka lambat bicara karena kami umur 3 tahun mengalami keterlambatan bicara. Dan perlu diadakan pengobatan terapi di zaman kasih untuk pertama kalinya sejak didiagnosa autis. Sekian ciri-ciri utama autisme. Kalian udah pada tahu kan Tentang ciri-ciri utama autis, ciri utama autis? dari kurang tertarik sampai lambat bicara. Saya ini pernah nggak bisa sekolah di umum dulu. Dan saya juga begitu. Dan kita berdua mengharapkan supaya ada bantuan pendidikan dari pemerintah. Gimana nih, Rian? Bagaimana pengalamannya susahnya mencari sekolah dulu waktu SD? Waktu SD saya pernah bertahan 1 minggu di SD Budaya, lalu pindah ke SD BPSK. Kemudian bertahan 6 bulan, termasuk waktu dipindahkan ke SLB Kembar Karya. Kemudian kamu pernah dikeluarkan dari SD Budaya. Iya, betul. Tahun 2005 bulan Mei pernah begitu langsung. Aku pernah juga begitu. Januari 2005 udah keluar dari SD BPSK. Setelah itu kami mau berterima kasih kepada dosen-dosen yang telah membimbing saya. Dan juga mahasiswa yang mengerti saya tentang yang berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus yang peduli terhadap disabilitas. Lalu kami mau menyampaikan sesuatu nih. Apa yang pernah kita alami seperti di Maculata Autism Boarding School, yaitu makan sayur harus dipaksa, makan buah harus dipaksa, nontonnya harus sesuai dengan usia, terus belajarnya harus dipaksa, harus mau, dan lain sebagainya. Keinginan-keinginan kita itu ada hawa nafsunya, kadang pengen ini, pengen itu. Kadang begitu juga dengan saya yang suka minta kemo waktu itu. Kan belum cerita sama waktu Sandiaga Uno sama Kafala ikut Light It Up Blue, ikut seminar disabilitas. Oh iya, itu maksudnya. Waktu itu kan kita ketemu Sandiaga Uno, waktu kita samperin minta kepedulian supaya anak berkebutuhan khusus itu dapat perlakuan yang sama terhadap anak-anak umum, dapat beasiswa, mendapatkan hadiah, mengikuti pendidikan yang sama, dan lain sebagainya. Kami berdua pernah ditunjuk ikut Light It Up Blue 2019 loh, waktu Hari Autis Sedunia yang jatuh pada tanggal 3 April 2019. Waktu itu kami pernah menyanyikan lagu Jangan Menyerah dan menari. Dan menggunakan bahasa isyarat dengan baik. Dan kami pernah menjadi pembicara di Semiloka yang diselenggarakan oleh Dirjen GTK Dikmendiksus atau disebut Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Kami berdua ditunjuk karena apa? Karena kami berdua itu bisa bicara dengan baik. Meskipun hanya 3% anak autis yang bisa bicara dan punya bakat yang terpendam. Seperti yang dikatakan Ibu Immaculata waktu ikut seminar di Gedung Partai Perindo Jakarta Pusat tanggal 22 April 22 April 2017. Sebelumnya kami akan bicara tentang pengalaman yang pernah kami alami waktu di sekolah umum. Di sekolah umum kami pernah dicaci maki, diejek-ejek. Mana diketahui nggak bisa bedain siang malam, pura-pura nggak bisa bedain siang malam, bercandanya nggak bener. Ya, begitulah kita. Yang nggak sesuai sama yang ada di Jernih Cagur, bahkan Ekopatrio dan lain-lain. Bang Herman juga pernah bilang bahwa saya baru kesel hanya gara-gara berbicara kasar dan mengucapkan nggak bisa pura-pura nggak bisa bedain siang malam dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan kata-kata kasar, umbatan, cacian, makian, hinaan. Itu yang dikatakan Bang Herman waktu ikut Santana Youth Camp 2018. Gimana kalau kita membahas tentang bagaimana cara memahami anak berkebutuhan khusus Di sekolah reguler. sekolah reguler? Perhatikan karakter anak tersebut. Terus apa lagi? Dan harus mengetahui kebutuhan apa yang harus dipenuhi anak. Misalnya apa? Dimodifikasi pelajarannya. Seperti yang ada di sekolah inklusi. Terus, apalagi, Dre? semua orang harus diperlakukan sama. Seperti layaknya anak normal. Kalau ada pelaku bullying, menghina, dan lain sebagainya, yang merupakan perilaku menyimpang akan dijatuhkan sanksi berupa harus belajar peduli terhadap anak berkebutuhan khusus, bahkan menjadi duta disabilitas, kan? Ya, Maksudnya duta peduli terhadap anak berkebutuhan khusus. ya. Oke. Hal tersebut merupakan sanksi terberatnya adalah yaitu dikeluarkan dari sekolah, bahkan sampai di penjara. Sekian cerita dari kami berdua. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Agar kami bisa terbantu untuk menyampaikan hal-hal yang baik untuk kita semua. Terima kasih. Sama-sama. Penyandang autisme. Ya bisa kuliah. Mau ngomong apa sama Pak Sandi? Mau minta apa? Ini saya minta jangan ada lagi yang mengejek saya. Dulu waktu kecil sama waktu SD nggak ada yang ngata-ngatain, nggak ada yang ngomong jorok, nggak kena kata-kata kasar. Terus saya ini pernah nggak bisa sekolah di umum dulu. Dan saya juga begitu. Dan kita berdua mengharapkan supaya ada bantuan pendidikan dari pemerintah DKI Jakarta, karena Andri dan Rian itu penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Ya. Oke. Ya, dan selain itu ditunggu penerapan OK Trip seluas-luasnya di Jabodetabek. Ya, berdua sudah setlist di Warta Kota. Ya, saya pengen ada ini sekolah ramah disabilitas. Jangan hanya sekolah, semua lingkup pendidikan. Pendidikan gak hanya SD, SMP, SMA harus ramah disabilitas. Terima kasih. Ya.